Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semua kita pada sore hari ini kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, sekiranya sama-sama tetap diberkati Tuhan. Amin. Semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang seseorang yang lulus di hati Tuhan. Ya, lulus di hati Tuhan. Banyak manusia di dunia ini ya menyenangkan seseorang, ya banyak dia merasakan aku kalau berjumpa dengan ini senang, ya karena sekali-sekali juga, karena kalau terus-terusan juga belum tentu, ya kan? Tetapi saudaraku, kalau seseorang sudah lulus di hati Tuhan, Tuhan akan selalu senang dengan orang itu, dan orang itu juga timbal balik dia akan selalu senang dengan Tuhan, bagaikan dua orang yang saling mencintai dengan kasih yang mendalam. Kalau seseorang saudaraku dengan yang lainnya saling mencintai, mengasihi, ya seperti apapun dirinya, dia tetap memahami dia. Kalau kadang-kadang pun ada kesalahan terjadi di antara mereka, dia dapat memaafkannya karena cinta. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Seseorang yang lulus di hati Tuhan, perhatikan saudaraku, yang sering menjadi gambaran hamba-hamba Tuhan, Abraham. Banyak kelemahannya, banyak kesalahannya, tapi Tuhan sangat memahami Abraham karena dia tahu Abraham itu bukan seseorang yang sengaja menyakiti hati Tuhan. Karena Abraham itu lulus di hati Tuhan, ya kan? Ketika dia mempersembahkan Ishak, ya Tuhan tahu, oh ternyata dia tidak segan-segan mempersembahkan yang paling berharga dalam hidupnya. Dan hari ini kita akan belajar seseorang yang lulus di hati Tuhan tentang Daud. Daud ini saudaraku adalah seseorang yang penuh dengan kelemahan. Ya, dia banyak juga melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri juga berkata bahwa Daud ini seseorang yang berkenan di hatinya. Nah, ini yang harus kita kejar di akhir zaman ini. Tidak mudah memang, tetapi kita bisa belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ya, kalau ada di Alkitab yang lulus di hati Tuhan, kita juga bisa. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan sekarang ini. Ya, penginjil-penginjil yang menyenangkan begitu banyak jiwa sampai akhir hidup mereka. Mereka tetap mencintai Tuhan. Hari ini kita akan belajar Daud. Kita buka dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Perhatikan firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini dia. Saudaraku, banyak orang-orang menawan, cakap, suaranya indah, ya. Dipercayakan wajah yang rupawan, tapi hatinya busuk. Seperti Eliab, ya, ketika lewat Samuel merasa, wow, luar biasa anak ini, gagah, tampan, kekar, dia seorang prajurit. Pasti ini dipakai Tuhan, pasti bisa luar biasa. Tapi Tuhan berkata, jangan, bukan itu. Aku telah menolaknya, kata Tuhan. Sampai lewat 7 orang saudara Daud lewat semua. Lewat di hadapan Samuel, tapi tidak lolos di hati Tuhan. Lalu Samuel gelisah. Apakah ada seseorang lagi yang belum nampak? Kok sudah, padahal Tuhan menyuruh dia untuk ke rumah Isai, ayahnya Daud. Tapi kok anaknya 7 kok gak lulus di hati Tuhan. Lalu Tuhan berkata, masih ada satu lagi. Lalu Samuel berkata kepada Isai, sepertinya masih ada anakmu yang gak di sini. Oh ya, ada. Paling kecil. Di mana dia? Di ladang, menjaga kambing domba. Wah, Samuel langsung bertanya, panggillah dia.
Karena dia tahu yang 7 orang itu tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu ketika Daud tiba, masih sangat muda, bahkan dikatakan masih kemerah-merahan, ya, umur masih sangat muda, jauh dari abang-abangnya, pengalaman berperang seperti prajurit abang-abangnya tidak ada. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-12, begitu Daud muncul, apa Tuhan bilang? Kemudian disuruhnya lah menjemput Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tuhan berkata kepada Samuel, inilah dia yang menyukakan hatiku. Bukan seseorang yang tampil di depan umum seperti orang Eliab, gagah perkasa. Tapi di tempat tersembunyi, Daud yang kemerah-merahan, yang masih muda, tidak dilihat oleh siapapun. Tuhan terpikat kepada Daud ini. Daud yang selalu ada di padang tapi bernyanyi untuk Tuhan. Daud yang selalu ada di kesendirian dengan kambing domba, selalu memainkan seruling untuk Tuhan. Ketika terdengar deru perang, orang Eliab di seberang sana dengan segala alat-alat perang yang begitu dahsyat, telinga Tuhan terpikat dengan suara seruling yang mendayu-dayu, memuji menyembah Tuhan di padang yang sunyi. Tuhan terpesona dengan hatinya Daud yang selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Daud melawan singa, melawan beruang, tidak pernah mengeluh kepada siapapun, tidak ingin dilihat oleh siapapun. Dia hanya memberi pujian kepada Tuhan ketika Tuhan meloloskan dia dari beruang yang ganas. Tuhan tidak suka orang yang pamer, saudaraku. Amin. Tuhan tidak suka. Tuhan cinta dengan orang yang memuji dia dalam kerendahan hati. Sekalipun keberhasilannya luar biasa, Tuhan tidak suka dengan orang yang memamer-mamerkan semua kelebihannya di luar sana. Tuhan suka yang hatinya haus akan Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata kepada Yeremia tentang hati ini apa? Kita buka dalam kitab Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hatinya sudah membatu. Mungkin orang lihat dia, wah luar biasa, dia hebat, rohaniawan, tiap hari Minggu ke gereja. Tapi hatinya membatu. Tidak mau dikoreksi firman, tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Begitu ada masalah langsung wah. Tidak mau mempercayai Tuhan. Hati yang licik di dalam, siapa yang tahu? Banyak orang memuja kita seperti saudaranya itu, saudara si Daud. Wah, pahlawan perang luar biasa, banyak orang kagum dengan mereka. Tapi hatinya membatu, siapa tahu. Ternyata kan begitu Daud datang ke medan peperangan, dia sangat marah kepada Daud. Karena dia merasa adikku ini gak bisa berbuat apa-apa di sini. Apain dia? Tapi Tuhan, dia bisa meraih hati Tuhan. Ayat 10 dalam kitab Yeremia. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi walaupun kita megah di hadapan orang, banyak orang idola dengan kita, banyak orang memuji kita,
Tapi Tuhan menyelidiki hati kita yang membatu. Tuhan katakan, tunggu akan ku balas. Hebat-hebat kau di depan orang menyebut namaku dengan sembarangan. Tapi hatimu membatu. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Tunggu ku balas. Kata Tuhan, firman Yeremia. Jadi untuk lulus di hati Tuhan, saudaraku, Daud adalah teladan kita hari ini. Amin. Tidak ada orang yang melihatmu. Tidak ada orang yang memujimu. Tidak ada orang yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan yang kau lakukan tidak ada yang memuji. Tidak ada yang bertepuk tangan di HP. Tapi kalau di hati Tuhan sudah lulus, saudaraku, pada saat itu Tuhan akan memunculkan terangmu. Memunculkan hakmu seperti siang, kata firman Tuhan dalam kitab Mazmur 37. Promosi datang dari Tuhan itu indah. Sampai yang mengalaminya pun terheran-heran. Lo kok bisa lah. Ya Tuhan yang berbuat. Siapa yang mau menentang kehendak Tuhan? Daud itu lihat. Mana tahu dia mau diangkat jadi raja. Mau diurapi. Dipikirnya dipanggil daripada itu mau makan daging. Tapi ternyata lebih hebat dari daging. Ini saudara, mari kita seperti Daud berusaha kita menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan. Sampai-sampai di kitab para rasul apa kata Tuhan sama si Daud ini. Kita buka. Kisah para rasul 13 ayat 22. Ini Daud, saudara. Begini firman Tuhan. Tentang Saul, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah berkata, apa kata firman Tuhan? Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan, yang lulus di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Yang melakukan segala kehendak Tuhan. Bukan melakukan kehendak daging, tapi melakukan segala kehendak Tuhan. Daud saat itu belum ada, saudaraku, seperti abang-abangnya memenangkan pertempuran. Tapi dia telah memenangkan hati Tuhan yang merancang masa depan yang kita tidak tahu seperti apa. Mari saudaraku mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin sekarang banyak hal yang belum kita mengerti. Tapi percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan seperti Daud. Suka engkau baca firman Tuhan. Suka kita memuji Tuhan. Dengan segala keberhasilan yang kita raih, kita bersyukur dengan rendah hati. Jangan pamer-pamerkan, saudaraku. Maka Tuhan sendiri berkata, aku berkenan akan Daud karena dia melakukan segala kehendakku. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.